Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Yayasan TV yang berbahagia, ada beberapa amalan yang bisa menjadi penenang kalau kita mengalami berbagai problem kehidupan. Amalan-amalan yang bisa menjadi penenang jiwa. Amalan-amalan yang bisa menjadi kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatslu kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang selalu membaca Al-Qur'an, salat, berinfak dengan harta yang Allah berikan kepadanya dengan diam-diam atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Maka mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan tidak akan merugi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Yayasan TV yang dirahmati Allah, amalan-amalan yang akan kita bahas hari ini adalah 3 yang bisa menjadi penenang dalam kehidupan kita. Yang pertama, yatslu kitaballah, selalu membaca Al-Quran. Dalam surat Yunus ayat ke-57 ada 4 fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita manusia. Yang pertama sebagai mau'izah, pelajaran penting. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil sebagai pelajaran kisah-kisah masa lalu yang bisa menjadi penenang kita, bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Quran sebagai syifa lima fi sudur, penawar penyakit-penyakit yang ada dalam dada, lima fi sudur. Jadi Quran di samping memberikan pelajaran yang penting dalam kehidupan, yang kedua sebagai pengobat, penawar. Maka menggunakan syifa bukan dawa. Kalau dawa itu obat yang sifatnya lebih kepada fisik, tapi kalau syifa itu sebagai penawar. Maka penawar penyakit-penyakit yang ada dalam dada seseorang. Itu fungsi kedua Quran. Yang ketiga, Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Dan yang keempat, Al-Quran sebagai rahmah. Maka orang yang selalu baca Quran itu, yatslu kitaballah, adalah orang-orang yang akan mendapatkan pelajaran, yang akan mendapatkan penenang dari jiwanya, karena Quran sebagai syifa lima fi sudur, penawar obat yang ada dalam jiwanya, penyakit-penyakit yang ada dalam dadanya. Dan yang ketiga, orang berinteraksi dengan Quran, membaca Quran, belajar Quran, maka dia akan mendapat petunjuk dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, dan yang keempatnya adalah Quran memberikan rahmat kepadanya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis Rasul bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Quran karena nanti hari kiamat dia akan datang kepada pembacanya memberikan syafaat. Maka orang yang selalu baca Quran hidupnya tidak akan rugi, dan itu amalan pertama karena Allah sebutkan sebagai penawar, syifa lima fi sudur, pengobat, penyembuh, pencegah dari berbagai macam penyakit yang ada dalam dada, lima fi sudur. Itulah fungsi Quran. Maka amalan yang dianjurkan untuk dibaca harian kita adalah pertama tadi, yatslu kitaballah, selalu membaca Quran. Karena Quran dalam kehidupan itu, di surat Yunus tadi digambarkan, dia memberikan pelajaran penting dan berharga kepada kita. Banyak kisah masa lalu yang bisa menjadi pelajaran, ibroh dalam kehidupan kita hari ini. Dan kedua, Quran sebagai syifa lima fi sudur, penawar dari penyakit-penyakit yang ada dalam dada. Maka orang yang selalu baca Quran, Allah akan berikan keistimewaan di dunia, diberikan ketenangan jiwa. Di akhirat nanti, Quran akan memberikan syafaat kepada yang bacanya. Tadi Rasul bersabda, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi.
Al-Quran akan memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya. Maka pemirsa LCTV yang dirahmati Allah, lakukan amalan harian ini yang itu bisa menjadi penenang jiwa kita, yaitu jadikan harian kita, jadikan amalan harian kita pertama selalu membaca Quran. Bagi yang belum bisa baca Quran, maka teruslah belajar. Bagi yang sudah belajar, teruslah bersemangat untuk memahami Quran, bisa membacanya, mentadaburinya, agar Quran bisa menjadi rahmat kepada kita. Dan banyak orang yang baca Quran tapi tidak dapat rahmat, tidak dapat petunjuk, dan tidak bisa menyembuhkan dari penyakit-penyakit jiwanya, berarti orang itu belum dapat pelajaran dari Quran. Maka yatslu kitab Allah, selalu baca Quran adalah amalan harian pertama yang sangat dianjurkan dan penting, jangan sampai tertinggal. Di sela-sela kesibukan kita, jadikan momentum dalam pikiran kita, tiada hari tanpa membaca Quran. Rutinitas baca Quran akan menjadi rutinitas yang sangat menyenangkan, karena tadi Allah jamin akan memberikan penawar dari berbagai macam penyakit yang ada dalam dada seseorang. Dan amalan apa saja nanti, amalan apa lagi selain baca Quran yang perlu dibaca, yang perlu dilakukan agar kita merasa tenang dalam kehidupan, saksikanlah setelah yang satu ini. Pemirsa LCTV yang dirahmati Allah, amalan yang kedua yang bisa menjadi penenang dalam kehidupan kita, masih dalam surat Fatir ayat ke-29, adalah wa aqamu sholah. Dirikan sholat, lakukan sholat, karena sholat adalah amalan yang wajib dilakukan oleh kita. Maka sholat itu bisa menjadi penenang dari penyakit-penyakit yang mungkin kita akan alami. Di samping kewajiban, maka sholat bisa menjadi sarana penolong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46, Allah pun menggambarkan kepada kita tentang menerangkan bagaimana fungsi sholat dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah wasta'inu bis-sabri was-sholah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sabar itu proses, sholat itu membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalan yang kedua, mengapa bisa menjadi penenang dari jiwa seseorang? Karena sholat itu membangun komunikasi dengan Khalik, membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah menjadi pemicu ketenangan itu. Jadi orang-orang yang jauh dari Allah, yang jauh dari zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan oleh Allah dalam surat ke-20, surat Toha ayat 124. Waman a'radu an zikri fa inna ma'isyatan dongkah. Sesungguhnya orang-orang yang menjauh dari zikir pada Allah, yang jauh dari mengingat Allah, maka Allah akan berikan kepadanya ma'isyatan dongkah, penghidupan yang sempit. Mungkin dia gajinya tinggi, jabatannya tinggi, uangnya banyak, usahanya banyak, tapi hidupnya nggak tenang. Mengapa? Karena dia lari dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat adalah zikir terbesar. Sholat adalah rangkaian zikir yang sempurna. Maka sholat adalah amalan yang kedua yang bisa menjadi penenang dalam kehidupan. Karena sekali lagi, siapa orang yang lari, berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau sholat, maka hidupnya akan gelisah. Hidupnya akan banyak mengalami masalah, hidupnya tidak tenang. Walaupun jabatan tinggi tadi, walaupun uangnya banyak, perusahaannya banyak sekalipun, kalau dia orang Islam dan dia tidak mau sholat, maka Allah ingatkan sangat keras, akan berikan penghidupan yang sempit. Ma'isyatan dongkah. Ma'isyah itu penghasilan, penghidupan. Jadi uang yang dia punya, harta yang dia miliki, jabatan yang dia miliki, tidak membuat dia tenang, justru malah makin gelisah. Maka sholat adalah perilaku atau langkah kedua atau amalan kedua yang bisa memberikan ketenangan. Efek ketenangan itu karena kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada kita satu pelajaran penting, bahwa orang-orang yang beriman, dia hanya bisa tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat 13
ayat ke-28. Maka Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kolbu kalian, kolbu kamu, hati kamu, jiwa kamu menjadi tenang. Maka kaitannya dengan amalan yang kedua, menjaga sholat, adalah amalan yang bisa menjadikan pelakunya mendapatkan ketenangan. Mengapa? Karena dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi, sholat adalah zikir yang terbesar. Digambarkan dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 45. Sholat adalah zikir yang terbesar, di mana Allah berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la zikrullahi akbar." Jadi sholat adalah zikir yang paling besar. Maka amalan yang kedua yang bisa membuat ketenangan dalam jiwa seorang adalah sholat, karena sholat adalah bagian dari zikir itu sendiri. Artinya, orang yang selalu berzikir, orang selalu sholat dengan baik, maka kemungkinan akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tenang? Karena Allah memberikan kepadanya ketenangan. Jadi zikirnya tadi, sholatnya tadi yang bisa memberikan efek ketenangan itu. Maka amalan yang kedua ini yang bisa menjadi solusi terbaik nanti dalam kehidupan kita, yaitu sholat. Jadikan sholat sebagai amalan yang kedua yang bisa memberikan ketenangan, jangan sampai tertinggal. Perbaiki kualitas sholat kita. Perbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan sholatnya dipahami, rukuk sujudnya kita pahami, rukun syaratnya kita pahami, agar sholatnya bisa berdampak kepada kehidupan kita, bisa menjadi pencegah dari perilaku-perilaku yang tidak baik, dan bisa menjadi penenang dari kegelisahan yang sangat mungkin akan kita alami. Pemirsa LSN TV yang dirahmati Allah, amalan yang kedua ini kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka sholat 5 waktu yang kita lakukan adalah bagian dari rutinitas kita yang bisa menjadikan efek domino kepada kehidupan kita. Dari aktivitas kita sehari yang begitu sibuk, maka kalau ingatkan di pagi hari menjelang bangun, subuh itu kalau ingatan kita untuk berzikir, untuk sholat. Setelah siang, setelah zuhur lewat, matahari gelincir, kita diingatkan untuk sholat zuhur. Setelah lewat sore, diingatkan oleh asar. Kemudian menjelang malam ada maghrib, ada isya. Ini rutinitas yang bisa menjadi penopang dari jiwa kita ketika mengalami berbagai macam problem. Maka sholat sekali lagi amalan yang kedua yang bisa menjadi penenang dalam kehidupan kita. Amalan yang ketiga yang bisa menjadi penenang dalam kehidupan kita adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Yaitu mereka orang selalu berinfak kepada Allah dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, dengan jalan apa? Dengan jalan diam-diam maupun terang-terangan. Jadi amalan yang ketiga yang bisa menjadi ketenangan, mendatangkan ketenangan dalam kehidupan seseorang, dalam jiwa seseorang adalah dengan berinfak, yaitu dengan jalan diam-diam maupun dengan terang-terangan. Bagaimana cara berinfak yang baik yang bisa memberikan efek ketenangan dalam kehidupan kita? Kita saksikan yang setelah yang satu ini. Pemirsa LSN TV yang dirahmati Allah, amalan ketiga yang bisa membuat kita tenang dalam kehidupan adalah dengan berinfak. Maka bagaimana cara berinfak dan kepada siapa infak itu diberikan yang bisa berdampak kepada ketenangan jiwa itu? Digambarkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 262 tentang cara berinfak. Kalau cara berinfak itu dia memberikan rizkinya dan Allah dengan tidak melakukan dua hal, mana wala azah, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti penerimanya. Jadi cara berinfak yang bisa memberikan dampak ketenangan dalam kehidupan, yang pertama tadi menjauhkan dari satu mana, yaitu menyebut apa yang kita berikan. Seringkali kita memberikan sesuatu tapi ingin disebut-sebut, selalu diungkapkan, diungkit-ungkit dan sebagainya. Itu yang bisa menjadikan tidak berdampak positif dalam kehidupan. Yang kedua, wala azza, menyakiti penerimanya. Maka kalau tidak melakukan dua hal itu, Allah jamin akan diberikan 3 hal dampak dari infak itu. Pertama, ajruhum inda rabbihim. Orang yang berinfak itu akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, wala khaufun alaihim, dijauhkan dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam kehidupan. Yang ketiga, walahum yahzanun, dijauhkan dari kesedihan. Jadi takut dan sedih itu bisa dihilangkan oleh Allah SWT dengan cara berinfak. Itu kalau infaknya yang terbaik. Lalu bagaimana cara memberikan infak yang terbaik tadi? Atau kepada siapa infak itu diberikan? Dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madan fikun. Jika ada yang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang apa yang dia infakkan dan kepada siapa dia infakkan itu, maka yang pertama walil dain, kepada kedua orang tua. Baru akrabin, kepada kerabat. Baru wal yatama wal masakin wabni sabil. Jadi infak yang baik itu diberikan yang pertama kepada kedua orang tua. Yang kedua kepada karib kerabat yang masih punya hubungan darah, baru anak yatim, baru orang miskin, dan baru ibnu sabil, orang-orang yang dalam perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa berdampak infaknya itu adalah cara memberikannya harus yang terbaik, dan cara siapa yang menerimanya itu juga Allah jelaskan. Ada 5 kriteria penerima infak, dan itulah yang bisa menjadi dampak dari ketenangan. Jadi mengapa infak itu bisa memberikan efek ketenangan? Karena Allah akan berjanji tadi. Allah sudah berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat 262, yaitu ajruhum inda rabbihim, dapat pahala. Yang kedua, wala khaufun, dijauhkan dari ketakutan, dari kecemasan yang bisa membuat hatinya tidak tenang. Maka infak yang dilakukan bisa memberikan efek ketenangan kalau infaknya berkualitas, diberikan dengan cara yang terbaik, diberikan kepada orang-orang yang penuh kebaikan dan yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, yaitu urutan pertama orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, baru ibnu sabil. Ini yang bisa berdampak kepada kehidupan kita. Maka amalan yang ketiga dengan berinfak itu bisa memberikan efek ketenangan kalau infaknya berkualitas. Pemirsa LCN TV yang dirahmati Allah, jadi ada 3 amalan yang bisa menjadi penenang dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi adalah selalu baca Quran. Yang kedua, meningkatkan kualitas sholatnya atau sholatnya diperbaiki. Dan yang ketiga, berinfak. Dari ketiga amalan ini, jadikan sebagai amalan harian. Fokuskan dalam diri kita, tiada hari tanpa 3 hal tadi. Baca Quran, sholat, dan berinfak. Terutama yang terakhir, infak itu Allah dengan jaminan Quran, Allah akan berikan ketenangan, dijauhkan dari ketakutan dan kesedihan. Takut dan sedih adalah pemicu munculnya penyakit stres dan depresi. Itu akan Allah jauhkan kalau infaknya berkualitas. Maka pemirsa LCN TV yang dirahmati Allah, kalau kita ingin dalam kehidupan ini diberikan ketenangan selalu Allah, maka praktekkan 3 amalan harian yang Allah firmankan dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat ke-29. Jadi yang pertama, yatslu kitab Allah, rutinkan baca Qur'annya, jadikan amalan harian, tiada hari tanpa membaca Qur'an. Dan yang keduanya adalah sholatnya diperbaiki, jangan sampai ketinggalan sholat, dan tambah ritme waktu sholat sunnahnya, terutama sholat malam. Dan yang ketiganya adalah perbaiki kualitas infak kita, perbaiki kualitas sedekah kita, perbaiki kualitas zakat kita. Karena itulah yang bisa menjadi pemicu datangnya ketenangan, dapatnya pahala dari Allah SWT, dijauhkan dari ketakutan dan kesedihan. Pemirsa LCN TV yang dirahmati Allah SWT, maka kesimpulannya adalah bahwa kalau kita ingin dijaga oleh Allah, selalu mendapatkan ketenangan dalam kehidupan, maka amalan-amalan harian yang minimal jangan sampai tertinggal ada 3. Yang pertama tadi, selalu membaca Quran. Yang kedua, sholatnya diperbaiki, jangan sampai tertinggal sholatnya, khusyuk dalam sholat, kualitas sholatnya ditingkatkan. Dan yang ketiga adalah infaknya diperbaiki, bukan besar kecilnya tapi istimrornya, rutinitas itu yang penting. Karena sekali lagi, infak yang kita berikan, sedekah yang kita berikan bisa memberikan dampak ketenangan kalau berkualitas, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka
jadikan infak juga bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Maka mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini tentang 3 amalan yang bisa menjadi penenang jiwa dapat kita pahami dengan baik dan kita praktekkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.